Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Stakuf Gus Yahya, menjelaskan peran Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam menstimulasi perkembangan pemikiran humanitarian Islam. Berikut strategi gerakannya dalam konteks global. Penjelasan itu disampaikannya saat menjadi pemateri kunci Keynote Speech di Seminar Humanitarian Islam yang dilangsungkan di Aula UNS, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 11 September tahun 2024. Di tengah ceramahnya, beliau menyisipkan sindiran guyon. Saya lupa namanya apa. Pokoknya di Afrika Tengah kalau nggak salah itu ada gerakan pemberontakan terhadap penjajah Prancis waktu itu oleh pribumi Afrika, dan pemerintah Prancis kemudian mengumumkan kelompok mereka ini, kelompok perlawanan ini sebagai kelompok teroris dan ekstremis. Persis seperti mereka menyebut jihadis Islam itu, ekstremis dan teroris. Karena mereka melawan penjajahan Prancis. Nah, ini juga terjadi di sini. Berapa lama? Ya, sekurang-kurangnya sejak gubernemen lah. Sejak zaman gubernemen Belanda itu, sejak Jan Pieter Zoon yang kemudian perluas kekuasaannya di berbagai wilayah di Nusantara ini. Ini berlaku struktur berlapis, di mana pribumi itu menjadi warga negara kelas 3. Ya, yang bisa diperlakukan seperti budak, bahkan seperti binatang. Di kantor-kantor gubernemen itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Yang agak lumayan, jangan warga negara kelas 2 ini keturunan Asia Timur asing, keturunan Arab dan keturunan Tionghoa. Nah, yang Arab ini keterusan sampai sekarang. Apa namanya, yang kelas 1 ini yang kulit putih Eropa. Nggak, guyon aja. Nah, apa itu, jadi belum ada sifat-sifat dan perilaku kaum penjajah yang menempatkan bangsa pribumi menjadi warga negara nomor 3, di mana bangsa penjajah Belanda menempatkan bangsanya nomor 1 dan menempatkan bangsa Arab dan Cina menjadi warga bangsa nomor 2. Perilaku penjajah Belanda yang merendahkan, menindas, menghina ini setelah kemerdekaan diwarisi oleh para antek-anteknya budak-budak Belanda kaum bangsa Yaman yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia, mengatasnamakan agama dan mengaku cucu Nabi. Merasa dirinya lebih mulia dari manusia lainnya. Maka sifat sikap penjajah dilanjutkan oleh antek Belanda kaum Baalwi, yaitu merendahkan pribumi dan menjadikan pribumi terjangkit penyakit psikologis inferiority complex. Sifat-sifat yang merasa rendah diri terhadap orang lain dan bangsa lain. Akhirnya banyak orang rela jadi budak jongos kaum Baalwi atas nama cucu Nabi. Ini bukan perkara takdim atau tidak takdim. Dan bukan urusan nanti di surga ikut siapa. Pengaburan sejarah akan berdampak pengalihan kekuasaan. Tak perlu malu setelah tahu, lebih baik terlambat daripada diembat. Mirisnya gejolak alam ketika kepalsuan itu akan terungkap. Semua menghalalkan cara membodohi pribumi, hingga pengaburan sejarah situs banyak dihilangkan, makom-makom dipalsukan demi kelompok golongan kaum Baalwi, memutuskan jejak leluhur kita sendiri. Jadi ingat pepatah Jawa, jambu cilok ora adoh sokowit. Jadi bisa kita simpulkan, anak pemalsu bisa jadi induknya juga. Kita hanya bisa mengenang dan mendoakan pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah mengorbankan jiwa raga dan tumpah darahnya untuk merebut kemerdekaan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa ini bukan hanya warisan nenek moyang kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari saudaraku semua, kita isi kemerdekaan ini dengan baik dan benar. Mari saudaraku semua, kita jaga keutuhan NKRI ini dari segala bentuk penjajahan.
dan imperialisme dari orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab termasuk pengaburan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini sangat berbahaya. Pembelokar dan pengaburan sejarah bangsa, ini adalah sebuah bentuk makar secara halus. Semoga pemerintah atau pihak berwenang untuk segera menangani ini. Perlu ditangkap dan dimintai keterangannya, dan perlu ditelusuri lagi motif-motifnya, sampai ke komplotannya atau organisasinya, biar ketahuan apa motif dan niat aslinya.